Oke, halo guys, selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian nonton video ini. Nah, ini video lanjutan dari yang kemarin ya. Ini video yang udah aku janjiin. Nah, di sini kita akan bahas tentang sapring ya. Ini lanjutan dari kemarin yang ring. Nah, yang pasti kita bahasnya nggak pakai pusing. Oke, kita mulai. Nah, kita akan review dulu. Nah, kalian harus ingat apa itu subset ya. Subset notasinya itu. Nah, ibaratnya di sini kita punya himpunan G gitu ya. Nah, nanti di dalam himpunan G itu ada himpunan H. Nah, maka di sini kita bisa sebut H itu adalah subset ya, subset atau himpunan bagian ya dari G. Nah, terus ingat lagi tentang subgroup ya, subgroup notasinya seperti itu. Nah, jadi nanti di sini ada grup G ya, grup G dengan misalkan operasinya penjumlahan. Lalu di dalam grup G itu ada grup H ya, dengan operasi penjumlahan. Nah, maka di sini kita sebut dia ya, H dengan operasi penjumlahan adalah subgroup dari G dengan operasi penjumlahan. Ya. Nah, kalau subgroup itu operasinya harus sama ya. Nah, sekarang gimana kalau subring? Ya sama saja. Ada ring G, ya di sini operasinya itu ada dua ya kalau ring itu, penjumlahan dan perkalian. Nah, lalu di dalamnya itu ada ring lagi, nah, ada ring H dengan operasi penjumlahan dan perkalian juga. Nah, maka di sini kita sebut ya ring H dengan operasi penjumlahan dan perkalian adalah subring dari ring G dengan operasi penjumlahan dan perkalian. Nah, dari sini kan kita bisa buat definisinya ya, definisi dari subring. Nah, ini aku sederhanakan definisinya. Jadi, H disebut subring dari G jika dan hanya jika. Nah, di sini ada beberapa syarat ya. Syarat pertamanya itu adalah H tidak kosong dan H himpunan bagian dari G ya. Jadi H ini ada di dalamnya G, berarti kan dia himpunan bagian ya. Nah, dan H ini tidak boleh kosong. Itu syarat pertamanya. Nah, lalu syarat keduanya adalah H dan G adalah ring ya. Jadi dua-duanya adalah ring. Lalu yang ketiga adalah H dan G diberikan operasi yang sama. Ya, kalau penjumlahan perkalian ya yang G-nya juga penjumlahan perkalian. Gitu, dua-duanya harus sama operasinya. Ya. Tuh. Nah, itu tentang konsepnya dari subring. Nah, kalau kita mau membuktikan dengan definisi boleh, cuman kelamaan ya. Nah, ada cara cepatnya yaitu menggunakan teorema. Teorema subring. Nah, teorema subring ini menyederhanakan. Jadi di sini kita cuma perlu dua syarat. Nah, S dikatakan subring dari ring R dengan operasi penjumlahan dan perkalian jika syarat pertamanya S himpunan bagian sejati dari R. Ya, notasinya itu. Dan yang kedua, untuk semua A dan B anggota dari S berlaku A kurang B anggota S dan A kali B anggota S. Ya. Jadi di sini pertama kita buktikan dulu kalau S itu adalah himpunan bagian sejati dari R. Ya. Ya. Jadi maksudnya itu adalah semua anggota S itu ada di R, ya, tapi S dan R ini bukan himpunan yang sama. Gitu. Itu disebut himpunan bagian sejati. Nggak ada sama dengannya di bawah. Kalau himpunan bagian biasa kan ada sama dengannya di bawah. Lalu syarat yang keduanya nanti kita harus membuktikan bahwa untuk semua A dan B anggota dari S itu nanti A dikurang B tetap anggota S, A dikali B juga tetap anggota S. Nah, oke, supaya lebih mudah memahami kita ke soal. Jadi di sini ada M dan N itu himpunan matriks 2 kali 2 bilangan bulat ya. Nah, dengan N itu N itu nanti bentuk umumnya begini. A0, 0B. Ya, A dan B itu adalah bilangan bulat. Nah, buktikan bahwa N subring dari M dengan operasi penjumlahan dan perkalian matriks. Ya, boleh membuktikan pakai definisi yang syaratnya 3 tadi, atau boleh kita buktikan dengan teorema. Nah, supaya cepat ya, kita buktikan saja dengan teorema subring. Nah, berarti harus ditunjukkan N itu adalah himpunan bagian sejati dari M. Lalu harus ditunjukkan lagi untuk semua A dan B anggota dari N berlaku A kurang B anggota dari N, A kali B anggota dari N. Nah, ini kenapa huruf besar? Karena kan matriks ya. Untuk menotasikan matriks itu kita pakai huruf besar. Oke. Nah, kita langsung ke pembuktiannya. Langkah pertama, kita buktikan bahwa N itu adalah himpunan bagian sejati dari M. Nah, buktinya begini. Tadi kan kita tahu N itu adalah himpunan matriks 2 kali 2. Nah, dengan bentuk umumnya begini ya. A0, 0B. Ya, A dan B ini adalah anggota bilangan bulat.
Dan M adalah himpunan matriks 2 kali 2 dengan M. Nah, ini kan M begini ya, A, B, C, D. Ya, ini pokoknya A, B, C, D ini adalah sembarang bilangan bulat. Nah, berarti di sini jelas ya, N ini kan termasuk ke dalam M ini ya. Jadi kalau C sama B-nya kita ganti 0, kan jadinya bentuknya N. Nah, jadi di sini jelas bahwa N ini adalah himpunan bagian sejati dari M. Karena kan N ini ada di dalamnya M. Begitu ya. Oke. Itu langkah pertamanya. Nah, syarat pertama terbukti. Sekarang kita ke syarat yang kedua. Ya. Untuk semua A, B anggota dari N, berlaku A kurang B anggota N, dan A kali B anggota N. Nah, di sini kita buktikan. Nah, kita ambil dulu sembarang A dan B anggota dari N. Misalnya ini, ya. K0, 0B, terus yang B-nya itu adalah E0, 0F, ya. Jadi di sininya harus 00 ya. Karena kan N itu himpunan matriks yang sini-sininya nih ya. Pojok kanan atas sama pojok kiri bawah itu 00 ya. Nah, makanya di sini 00. Nah, kalau nanti dia dikurangi maksudnya A kurang B, kan nanti jadinya gini ya. Nah, A kurang E, 0 kurang 00, 0 kurang 0, 0, nah, B kurang F. Dan kalau nanti dikali ya, kalian bisa buat coret-coretannya perkalian matriks gitu ya. Nanti akan dapat hasilnya seperti ini. EA 0, 0, BF. Ya. Nah, kita tahu nih, AE ini bilangan bulat kan? A kurang E ini pasti. Terus B kurang F juga bilangan bulat. Terus E kali A itu juga bilangan bulat. B kali F ini juga pasti bilangan bulat. Nah, maka di sini jelas terbukti bahwa A kurang B itu anggota N dan A kali B juga anggota N ya. Karena bentuknya ini ya, 0, ada 0 di pojok kiri bawah, 0 di pojok kiri atas, terus yang ini sisanya adalah bilangan bulat ya. Ini bilangan bulat, ini bilangan bulat, ini 0, ini 0. Nah, jelas terbukti. Nah, dari situ kita bisa simpulkan bahwa terbukti bahwa N adalah subring dari M. Ya, seperti itu. Oke, gini aja. Terima kasih dan selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun itu.